Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan Papua Football Academy di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Presiden yang sudah datang ke Kampung Harapan, ke stadion. Gimana rasanya bisa ketemu Bapak Presiden? Senang sekali, bahagia sekali, bahagia. Terima kasih Bapak Presiden. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden. Bapak selalu apa? Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Baik teman-teman, video saya kali ini saya kembali membahas tentang kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Papua. Nah, terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke Papua ini teman-teman, ada agenda khusus yang menjadi tujuan dari kunjungan beliau ke sana, yaitu untuk meresmikan sebuah akademi sepak bola, yakni Papua Football Academy. Bapak Presiden meluncurkan Papua Football Academy ini tepatnya di Stadion Lukas NMB yang ada di Jayapura, teman-teman. Ya, kita tahu bersama bahwa Stadion Lukas NMB adalah stadion yang diresmikan oleh Gubernur Papua saat itu. Nah, Bapak Lukas NMB ini yang merupakan Gubernur Papua saat itu, beliau adalah kader dari Demokrat, yang kita tahu juga sempat melarikan diri ke Papua Nugini, teman-teman. Nah, dalam hal ini saya harus mengakui bahwa gerakan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini sangatlah cerdas, teman-teman. Tentunya dalam hal membangun sebuah narasi bahwa ada perbandingan yang cukup cadas dan begitu timpang antara Papua dan juga Hambalang. Nah, teman-teman, proyek olahraga terbesar yang sempat diwacanakan di eranya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah proyek Hambalang, teman-teman. Kita tahu bersama bahwa di sana akan dibangun Wisma Atlet dan harapannya bisa memunculkan atlet-atlet yang berpotensi. Tapi hasilnya apa, teman-teman? Ternyata yang muncul adalah bukannya para atlet, tetapi para koruptor-koruptor yang ditangkap. Wisma Hambalang ini adalah sebuah rekam jejak buruk yang dimunculkan oleh presiden yang suka bawa perasaan dan sering prihatin, teman-teman. Bapak Presiden Joko Widodo pun akhirnya mencoba untuk mencuci mukanya pemerintahan sebelumnya yang menurut saya begitu tercoreng buruk. Orang baik ini, Bapak Presiden Joko Widodo, meresmikan Papua Football Academy yang akan membentuk kedisiplinan dan karakter yang baik dari anak-anak Papua yang berpotensi menjadi pemain sepak bola besar di Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo sendiri yang membangun itu, dan banyak sekali orang-orang yang bersyukur atas hal itu, termasuk saya, teman-teman. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus di Stadion Lukas yang merupakan kader dari Partai Demokrat itu? Saya kira ini ada pesan tersembunyi dan terselubung yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentunya untuk mempertontonkan gagalnya Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun Indonesia selama 10 tahun kemarin. Yang dibangun bukan manusianya, tapi
yang dibangun adalah kerajaan Cikeas yang pada akhirnya harus tenggelam karena kader-kadernya itu tidak beres dan banyak yang korupsi. Dan itu fakta, bukan asal-asalan. Ya, para pemain sepak bola di Indonesia ini masih banyak yang harus digali potensinya. Negara kita ini negara besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Akan tetapi pelatihannya ini yang masih kalah jauh dengan negara-negara Eropa dan juga Amerika yang penduduknya jauh relatif lebih sedikit dibandingkan dengan negara kita Indonesia, teman-teman. Inilah yang menjadi ironi dari negara-negara Asia yang negaranya ini jarang bisa masuk ke Piala Dunia. Bahkan sepak bola Indonesia dan Korea Selatan pun jauh timpang. Sebenarnya tidak banyak orang-orang yang sadar bahwa negara Indonesia ini sebenarnya bisa berpotensi menguasai dunia. Saya penasaran dengan presiden-presiden sebelumnya yang seolah-olah tutup mata dan tutup telinga soal olahraga. Bapak Presiden Joko Widodo memiliki sensitivitas yang sangat amat tinggi di dalam menentukan lokasi dan tempat untuk mencetak atlet-atlet berkelas dunia di Indonesia. Di alam Papua yang indah dengan udara yang bersih, membuat penggalian potensi akan menjadi semakin luar biasa, teman-teman. Kemegahan stadion di Jayapura jauh lebih bagus dari stadion yang dibangun oleh nggak benar itu. Ya, yang sebentar lagi dia akan dibuang oleh rakyat Jakarta. Desain besar olahraga nasional itu seharusnya bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh para pemerintah daerah. Saya berharap bahwa bukan hanya latihan fisik yang dibangun di Jayapura Football Club, melainkan juga ada pelatihan mental yang tentunya tidak sembarangan tackle orang sampai ada yang mati atau sampai ada kakinya patah, tangannya patah. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia yang masih waras otaknya harus bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga diberikan umur yang panjang dan sehat selalu supaya bisa mempermalukan Bapak prihatin ini. Ya, tentunya caranya gampang. Kita datang saja ke tempat mangkraknya dan foto-foto di sana seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi saat itu. Itu langsung auto menangis dan bikin album baru. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini.